Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Selasa 21 Maret 2017 bersama kami tim riset Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, agenda materi yang pertama yaitu mengenai indikasi ESG, dilanjutkan dengan berita dari emiten, selanjutnya sesi tanya jawab. Sebelum kami memulainya, kami ingin mengkonfirmasi, maaf, apakah suara dan layar terlihat dan terdengar dengan jelas? Terima kasih. Terima kasih Pak Robertus dan Pak Abdul Roma untuk konfirmasinya. Untuk yang pertama mengenai indikasi ESG akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jasa. Baik, IHSG hari ini kami perkirakan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5480 dan resistance level berada pada 5594. Indeks saham regional pagi ini terpantau dibuka melemah, mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang pelemahannya dipicu oleh beberapa komentar dari beberapa pejabat The Fed yang kembali menghangatkan debat mengenai timing atau waktu dari pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Presiden Federal Reserve di Chicago yaitu Charles Evans mengatakan bahwa The Fed tidak akan mempercepat laju kenaikan suku bunga. Namun kenaikan suku bunga tambahan dimungkinkan jika inflasi juga semakin kencang. Sementara itu rekannya Presiden Minneapolis The Fed yaitu Neil Kashkari juga mengatakan bahwa The Fed tidak merasa terburu-buru dalam menaikkan suku bunga. Komentar ini menyebabkan imbal hasil atau yield dari surat utang pemerintah Amerika Serikat turun karena ternyata prospek kenaikan suku bunga tidak secepat yang diekspektasikan oleh pelaku pasar obligasi sehingga yieldnya turun. Penurunan yield ini pada akhirnya juga menekan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat kemarin juga rupiah semakin mendekati level 3.200. Untuk hari ini masih ada 4 lagi pejabat The Fed yang akan berbicara dari penjuru dunia, termasuk yaitu Presiden New York Fed William Dudley yang akan berbicara dari London, sementara Presiden Boston Fed Eric Rosengren akan berbicara dari Bali, Indonesia. Selain itu juga ada Presiden Kansas City Fed Esther George dan juga Presiden Cleveland Fed Loretta Mester. Puncaknya adalah nanti Ketua The Fed Janet Yellen yang akan berbicara di sebuah konferensi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017. Untuk hari ini juga akan ada pertemuan kebijakan dari Bank Sentral di Selandia Baru, Filipina, dan juga Sri Lanka. Sementara Perdana Menteri Jepang akan mengadakan pembicaraan mengenai perdagangan dengan para pejabat Uni Eropa. Dari Prancis dikabarkan bahwa pemilu akan segera dilaksanakan dan polling menunjukkan bahwa 40% dari pemilih masih belum mempunyai atau masih belum memutuskan kandidat mana yang akan dipilih. Sekarang kita memasuki sesi stock news yang akan dibawakan oleh rekan saya, Tosca.
Terima kasih Pak Jasa untuk pembahasan market driver dan ekonominya. Berikutnya untuk stock news hari ini, Sri Rejeki Isman Tbk akan menerbitkan surat utang berdenominasi Amerika Serikat dengan total nilai US dollar 150 juta. Surat utang ini akan dikeluarkan oleh anak usaha perusahaan yaitu Golden Legacy Private Limited di Singapura. Dana dari surat utang ini akan digunakan untuk membayar surat utang senior yang akan jatuh tempo di 2019. Sisa dananya akan dipinjamkan ke afiliasi perusahaan yaitu Golden Textile Limited, dan dari Golden Legacy Textile ini akan dipinjamkan kembali ke Sril. Unilever UNVR mencatatkan pendapatan 40,5 triliun rupiah di tahun 2016, meningkat 9,8% dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih juga meningkat 9,2% year on year menjadi 6,39 triliun. Dari pendapatan perusahaan ini, pasar dalam negeri masih mendominasi pasar perusahaan, pendapatan perusahaan, dengan sekitar 94% itu dijual ke pasar domestik. Sisanya 6% sekian dijual ke pasar luar negeri atau ekspor. Deloitte Data Dunia Makmur Tbk dalam laporan keuangannya berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 37,09 juta US dollar di tahun 2016. Setelah di tahun sebelumnya, perusahaan mencatatkan kerugian 8,31 juta US dollar. Pendapatan perusahaan juga meningkat 8,06% dibanding tahun sebelumnya menjadi 611,23 juta US dollar. Maaf. Tahun ini, Deloitte mengalokasikan belanja modal sebesar 120 juta US dollar yang akan disiapkan dari kas internal. SMBR, perusahaan pelat merah ini mencatatkan kenaikan pendapatan 4,11% dibanding tahun sebelumnya menjadi 1,52 triliun US dollar. Walaupun ada kenaikan pendapatan yang tipis, tapi laba perusahaan menurun 26% year on year menjadi 259 miliar rupiah US dollar. Penurunan laba ini dikarenakan kenaikan beban-beban perusahaan, terutama beban keuangan yang lumayan meningkat signifikan. Selain itu, pendapatan keuangan perseroan juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Adit. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemarin IHSG mengalami koreksi, namun arus dana asing masih mencatatkan positif sebesar 800-an miliar di pasar di total pasar, sementara 530 miliar di pasar reguler. Artian bahwa asing masih percaya dengan kondisi market. Nah, ini ada rumor yang berhembus, kemungkinan dana asing ini masuk dengan agresif sekali karena akan ada kunjungan dari S&P, lembaga rating Amerika, ke Indonesia. Apakah ini akan terkait dengan wacana akan dinaikkannya rating Indonesia menjadi investment grade oleh S&P, mengingat dari 3 lembaga rating hanya S&P yang belum menaikkan grade rating utang Indonesia menjadi investment grade. Jadi kita lihat saja apakah berita ini benar. Kalau seandainya benar, kemungkinan masih akan berlanjut untuk kenaikan dana asing, dan biasanya kenaikan dana asing ini akan menopang pergerakan IHSG untuk ke depannya.
Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin mengkonfirmasi apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih Pak Robert. Pak Chandra, masih putus-putus Pak. Mungkin coba dicek koneksinya sebentar. Untuk technical IHSG pada hari ini, untuk IHSG kemarin mengalami koreksi minor, namun ini masih berada di atas uptrend channel kami yang menjadi garis supportnya. Kalau di sini kita lihat kenaikan pasca menembus resisten di 5475 ini sudah berlangsung selama 3 hari, dan seandainya ada koreksi harapannya akan memantul kembali di level resisten, di level support tersebut di level 5475. Dan saham-saham yang bisa diperhatikan adalah saham-saham yang kemarin menjadi incaran asing seperti saham-saham blue chip. Untuk hari sendiri potensi untuk koreksi masih ada, jadi masih bisa buy on weakness di saham-saham blue chip tersebut. Ya Pak Robert, untuk rumor dana asing tadi, dana asing 4 hari terakhir ini sudah masuk cuma lumayan banyak, dan kabarnya adalah terkait kunjungan dengan S&P ke Indonesia. Apakah ini ada indikasi awal untuk menaikkan rating Indonesia menjadi investment grade atau belum? Namun kalau lihat dari gelagatnya, kemungkinan akan cenderung ada perbaikan rating dari S&P. Kita tunggu lihat saja untuk konfirmasinya. Jadi seandainya S&P konfirmasi menaikkan rating kita, maka arus dana asing diperkirakan masih akan deras dan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Lalu Bapak Chandra Chang, untuk SRIL sudah bisa masuk, target di berapa? Baik, untuk SRIL kemarin sudah berbalik arah dan ditutup di atas level resisten Rp300. Ini indikasi awal, mudah-mudahan hari ini bisa lanjut. Kalau hari ini masih lanjut hijau, bisa ikut Pak dengan target terdekat kembali di kisaran Rp350 untuk resisten tahap pertama setelah kenaikan, jika hari ini masih lanjut ke atas. Namun mulai perhatikan jika di level 350 mulai tidak kuat lagi, bisa coba sell on strength lebih dahulu, karena kemarin gerakannya sudah sangat ekstrim dari naikkan tinggi dan juga turunnya juga dalam waktu seminggu saja. Lalu Ibu Maulidah Ida, untuk saham Bull, SRIL dan BCIP hari ini, SRIL sudah barusan kita bahas, kita akan bahas saham Bull dan saham BCIP. Ya, untuk saham Bull ini sangat volatile Bu, dan bisa untuk one day trade saja. Jadi pagi mungkin bisa beli, dan ketika sudah ada kenaikan cukup tinggi seperti kemarin naik sampai 140 namun ditutup di 132, tengah hari bisa coba sell off terlebih dahulu. Namun kalau jika kita lihat trennya jangka pendek, ini masih dalam posisi uptrend Bu. Karena nature perusahaan sahamnya sangat volatile, jadi ini cukup berisiko, lebih baik untuk one day trade saja, dan untuk 2 hingga 3 hari ke depan tampaknya masih bisa untuk trade buy di saham Bull ini dengan target price di sekitar 145 hingga ke 150. Lalu BCIP, untuk BCIP juga masih belum ada gerakan lagi signifikan setelah 3-4 hari lalu mengalami kenaikan, jadi masih wait and see untuk saham BCIP.
Berikutnya Pak Abdul Rahman untuk saham LPKR, ICBP, dan INDF. Untuk saham LPKR, kemarin justru terkoreksi sedikit, ditutup di level 745 setelah gagal bertahan di atas level 750. Nah, hari ini kita lihat jika masih lanjut melemah, mungkin sebaiknya bisa trade sell dulu dan menantikan di level 710 kembali untuk masuk. Namun jika hari ini kembali menguat dan ditutup di atas level 752, maka masih bisa di hold bagi yang sudah ada barang. Bagi yang belum punya barang mungkin bisa coba ikut sampai ke level 780 hingga 800 untuk resistennya. Berikutnya ICBP. Untuk ICBP untuk jangka pendek tampaknya bisa ada koreksi dulu sampai menguji support di kisaran 8440 hingga 8470 yang mana merupakan MA 20 hingga MA 35 harinya ya. Coba sebentar saya ganti catat terlebih dahulu. Ya. Ya. Di area 8460 tampaknya ini adalah area MA 20 hingga MA 200 harinya. Ini di sini cukup dekat, jadi kemungkinan akan ada koreksi sampai ke area support. Perkiraan kami adalah area support ini akan cukup kuat sehingga bisa buy on weakness di area 8460. Lalu INDF untuk Indofood Sukses Makmur juga mengalami koreksi dan sedang menguji support di 8150, Pak. Bisa coba tunggu dulu, seandainya dia mampu bertahan di 8150 bisa kembali buy on weakness di kisaran 8150 ini. Namun jika jebol ke bawah bisa tunggu dulu sampai ke area 8000 hingga 7950 untuk kembali akumulasi di bawah. Pak Ibu sekalian, apakah gambarnya bergerak, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Akan kita lanjutkan. Lalu Bapak Dede Syahputra untuk support dan resisten di saham BBNI. BBNI tampaknya akan ada koreksi dalam waktu dekat, Pak. Untuk area support ada di kisaran 6.400. Jika tercapai ke level tersebut mungkin bisa kembali akumulasi beli. Untuk target price sendiri kami tampaknya hingga ke level 7.000 ini masih mungkin, namun tentu arah yang sana tidak akan serta-merta smooth. Bisa buy on weakness di saham BBNI ini di area 6.375 hingga 6.400. Jadi bisa buy and hold di saham BBNI. Lalu Bapak Rizky Aprian Budi untuk saham PTPP, Pegas, dan BMRI hari ini bagaimana pergerakannya? Baik, kita lihat untuk saham PTPP terlebih dahulu. Untuk PTPP masih downtrend, Pak, dan kemarin tampak sudah menjebol support, jadi masih tunggu dulu. Kalau Bapak belum ada barang, ini jadi kurang begitu bagus karena sudah beberapa kali menjebol area support dan ini berpotensi untuk menuju ke level 3.200 yang menjadi support berikutnya. Ya, jika Bapak belum ada barang, masih belum saatnya untuk masuk, Pak, di saham PTP. Lalu untuk saham Pegas, pasca pengumuman laporan keuangan juga kemarin juga masih terkoreksi dalam.
Oh, kemarin ada membentuk doji. Ya, hari ini ada potensi tarikan rebound, Pak. Jadi seandainya Bapak ingin masuk, bisa coba buy on weakness kisaran 2.500 di saham Pegas ini. Mudah-mudahan bisa kembali pulih pasca rilis laporan keuangan. Untuk target terdekat kembali ke level 2.700 di saham Pegas. Jadi ini bagus untuk Pegas. Kita lihat opening, mudah-mudahan ada open gap up di kisaran 25 hingga 26. Nah, itu bisa diikuti karena kalau Pegas sudah mulai balik ke atas, cukup panjang rentang waktunya, bisa sampai seminggu kenaikan dengan target price pertama di level 2.700, lalu berikutnya di level 2.800. Berikutnya BMRI. Untuk Bank Mandiri juga kemarin sudah di level 11.900 ya, hampir 12.000. Jadi kenaikan mungkin sudah agak cukup terbatas, bisa sell on strength di kisaran 12.000, Pak. Ini merupakan rekor all time high tampak. Oh, belum. Tertinggi sejak tahun 2016 lalu di bulan Februari. Jadi ini tampaknya cukup kuat, mungkin akan ada pembalikan arah sesaat dan bisa kembali akumulasi di rentang 11.400 hingga ke 11.600. Berikutnya Ibu Vivi Effendi untuk saham BRPT dan Doit. Untuk BRPT, nah ini kalau kita lihat chartnya sejak bulan Desember 2016 sudah sangat curam kenaikannya. Namun kalau kita zoom out, kemarin ada pembalikan arah sedikit di BRPT. Nah, berpotensi untuk menguji level resisten 2.700. Mungkin untuk amannya, jika Ibu ingin kembali masuk di BRPT, tunggu sampai breakout level 2.700 baru boleh ikut, karena peluang untuk menguji level tertinggi kembali terbuka. Namun jika level 27 ini gagal tembus, maka ada kemungkinan untuk mematahkan garis support line yang saya gambarkan di sini. Jadi masih coba wait and see, buy on breakout tersebut untuk lebih amannya di saham BRPT. Lalu Doit. Untuk Doit sendiri masih dalam posisi uptrend, Bu, dan kita lihat 1-2 hari ini mungkin akan ada koreksi sampai ke level 720, bisa buy on weakness di area tersebut, atau mungkin 700 kalau jika ada tekanan jual lebih besar. Jadi perhatikan level 700, jika 700 ini di breakdown, maka sebaiknya coba jual dulu, karena ada peluang untuk dalam jangka pendek menjadi downtrend kembali, menguji support di kisaran 640. Tapi jika 700 ini masih kuat dan memantul kembali, bisa diikuti karena peluang untuk kembali ke level 800 menjadi terbuka. Lalu Pak Agung Prakoso, kita akan membatasi 3 pertanyaan, Pak, untuk masing-masing penanya. Jadi kami akan membahas untuk saham NIKL, JSMR, dan Telkom saja, karena kebetulan Pegas juga sudah kita bahas tadi. Untuk NIKL ini dalam fase konsolidasi, Pak. Ini bisa coba perhatikan, jadi tunggu sampai dia mulai ada tarikan naik baru boleh ikut, karena kalau posisi seperti ini ada 50-50 kemungkinan bisa dia breakdown ke bawah atau breakout ke atas. Kita lihat dari pergerakannya. Nah, kalau kita beralih ke indikator ya, baik MACD maupun stokastik, nah ini peluang untuk menguat tampaknya lebih besar, karena di sini kita lihat ada kenaikan MACD maupun dari stokastiknya. MACD menunjukkan tren penguatannya sudah mulai ada picking up steam. Jadi jika Bapak ingin spek buy, boleh spek buy di saham NIKL dengan rentang 2025 hingga ke 2200, dan bisa tambah posisi jika dia sudah breakout level 2300 untuk menambah posisi kembali. Demikian untuk saham NIKL-nya. Lalu saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga, nah ini ada sinyal beli yang baru muncul dari sisi MACD-nya, namun kita lihat apakah sinyal beli ini kuat atau tidak. Hari ini jika dia kembali menguat dan kembali bertengger ke 4.800 bisa diikuti, namun jika tampaknya masih malu-malu di level 4750-an, mungkin bisa tunggu dulu, untuk tunggu sampai konfirmasi breakout level 48 baru bisa masuk. Sementara kalau dari indikator stokastik sudah mulai bergerak naik dan mendekati area overbought, jadi kami lihat kemungkinan kenaikannya hanya akan terbatas sampai ke level 4.800 saja di saham Jasa Marga ini. Lalu untuk Telkom,
kemarin terkoreksi sempat menyentuh level 4050 namun ditutup di level 4100 kembali. Nah, dalam jangka pendek tampaknya ada peluang untuk koreksi dan support terdekat di kisaran 4030 untuk saham Telkom. Namun mengingat Telkom ini sudah mulai bergerak uptrend, perhatikan jika pasca downtrend dia ada koreksi teknikal, dia sudah mulai bertahan di area 4030, maka level tersebut dapat dimanfaatkan untuk entry level kembali di saham Telkom. Demikian Pak Agung. Lalu Pak Ahmad Irfandi untuk saham Jasa Marga, BMRI dan Bluebird. Jasa Marga dan Bank Mandiri sudah kita bahas barusan. Untuk saham Bluebird, untuk Bird masih cenderung sideways Pak, dan kami lihat ada peluang untuk koreksi di saham Bird. Jadi Bapak jika ada barang bisa sell on strength terlebih dahulu di kisaran harga 4060 hingga 4100 dan kembali menantikan pasca ada redanya koreksi di saham Bluebird. Kalau kita lihat di sini memang Bollinger Band sudah mulai merapat, jadi ini adalah persiapan akan ada pergerakan signifikan, namun kita perlu lihat apakah geraknya akan naik ke atas atau justru turun ke bawah. Kalau kita lihat dari arah indikator MACD maupun stochastik yang mengarah ke bawah, maka peluang untuk melemah lebih besar daripada penguatannya. Demikian Pak Ahmad. Lalu Pak Adil, apakah saham Pegas sudah bisa masuk? Kalau kita lihat Pegas sepertinya sudah bisa masuk Pak. Namun kami misalkan coba untuk masuknya bertahap saja. Kita lihat hari ini apakah dia mampu ditutup paling tidak di atas level 2575. Jika dia tutup di atas level tersebut, maka untuk hari-hari berikutnya berpulang untuk kembali menguat di saham Pegas. Berikutnya untuk Bapak Edi pertama, saham Aces dan Gajah Tunggal. Saham Gajah Tunggal ya masih dalam fase konsolidasi Pak. Mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 1140 karena kalau kita di sini MACD-nya masih fase konsolidasi dan stokastik sudah mulai merapat, namun belum konfirmasi ada ground cross. Jika hari ini mampu breakout level 1200, breakout ke atas bisa coba diikuti Pak, karena peluang untuk menuju level 1260 terbuka, dan jika level 1260 ini ditembus juga, maka kita akan melihat saham Gajah Tunggal ini kembali ke arah 1300. Kalau kita hitung sekilas dari harga 1025 sampai ke harga 1260 ada kenaikan sekitar 250 poin, 50 rupiah kurang lebih. Kalau kita tambahkan dari level 1150 tambahkan 250, maka akan ketemu angka 1400 untuk targetnya. Jadi kurang lebih target price secara teknikal ke arah 1400 di saham Gajah Tunggal. Berikutnya Aces. Untuk Aces sendiri kemarin tidak mampu bertahan di atas level 850, jadi kemungkinan akan ada koreksi dulu Pak di saham Aces. Harapannya adalah tidak lebih rendah dari level 800 yang mana merupakan level resistennya. Oke, sudah muncul data opening dan sempat hijau namun kembali terkoreksi, jadi support 800 tampaknya akan diuji hari ini. Masih wait and see Pak sampai satu hari atau esok hari apakah masih ada koreksi atau tidak, karena kalau area support di kisaran 785 hingga ke 800 rupiah untuk saham Aces, jadi masih wait and see untuk saham hari ini. Lalu Pak Robertus Emmanuel, saham Unilever, Astra dan UNTR. Unilever masih mencoba menguji level 44.000, namun kalau kemarin membentuk doji di bawah closing hari sebelumnya, jadi kemungkinan hari ini akan terkoreksi Pak, bisa asal on-stand terlebih dahulu di saham Unilever. Kita menantikan level 43 menjadi support ya. Harapannya jika 43 ini mampu bertahan, maka waktu dekatnya akan kembali breakout level 44.000. Namun jika level 43 ini tidak mampu bertahan, maka kita bisa kembali akumulasi di level 42.000 untuk saham Unilever. Lalu saham Astra International. Untuk Astra International juga
arahnya masih ke atas Pak, namun dalam waktu dekat ada peluang untuk koreksi dulu. Jadi mungkin bisa coba kembali akumulasi di level 8275 atau hingga 8300. Coba tunggu di sana untuk menambah posisi. Jika Bapak ada barang di modal bawah mungkin bisa hold saja Pak dan masuk kembali di level 8250 hingga 8275. United Tractor. Untuk UNTR masih dalam fase uptrendnya, ini masih sehat uptrendnya, dan kemarin terkoreksi cukup dalam. Ini sekarang bisa diikuti Pak, bisa trade buy di saham UNTR dengan target terdekat untuk harian di level 27300 hingga 27400. Lalu Ibu Febrianti, saham Pakuwon. Untuk Pakuwon, kita lihat 2 hari terakhir level resisten 600 masih sulit untuk tembus Bu. Jadi mungkin jika Ibu sudah ada barang bisa coba trade sell dulu di harga 600 hingga ke 615 kemungkinan, dan bisa ambil kembali di 570. Namun jika Ibu belum ada barang, tunggu dulu. Jika dia masih hari ini tidak berhasil tutup di atas level 600, masih tunggu, belum saat untuk beli. Lebih baik tunggu sampai ada closing di atas level 600 di atas 610 baru bisa konfirmasi breakout di saham Pakuwon ini. Lalu Pak Roy baru saham Alam Sutra, Waskita dan Waskita Beton, Wika Beton. Untuk saham Alam Sutra juga masih konsolidasi, namun cukup menarik Pak, karena kalau kita lihat ini dia cukup kuat, support 365-nya dan indikator MACD stokastik menunjukkan mulai ada arah pembalikan arah. Jadi bisa coba spekulasi buy on weakness di harga 365 dan bisa menambah posisi atau menambah posisi lagi jika dia breakout level 375 untuk menguji arahnya kembali ke level 400 untuk target price technical di saham Alam Sutra. Saham Waskita juga ada pembalikan arah tampaknya, bisa coba buy on weakness di kisaran 2350 dan kita menantikan level 2475 hingga 2500 untuk target price-nya kembali untuk rebound-nya. Lalu untuk Weton juga sudah mulai konsolidasi, jadi tapi untuk saat ini jika pendek tampaknya lebih cenderung untuk sideways Pak, jadi mungkin bisa coba sell on strength di kisaran 830 hingga 840 dan tunggu sampai kembali ke 800 hingga 805 untuk bisa buy on weakness. Berikutnya Bapak Gunawan Pak Gunawan Marihot, saham Inco, Suli dan Roti. Inco terlebih dahulu. Inco masih dalam fase melemah sebenarnya dalam medium trendnya. Namun kalau kita lihat ini ada tanda-tanda untuk pembalikan arah, mungkin bisa coba mulai buy on weakness namun bertahap Pak di kisaran 2300 hingga ke 2375 itu rentang untuk bisa mulai akumulasi beli, namun bertahap. Tunggu sampai ada lonjakan breakout level 24 baru bisa menambah dengan porsi lebih besar di saham Inco. Kalau kita lihat kenaikan Inco dalam downtrend begini bisa berlangsung 2 hingga 3 hari. Jadi jika dia break level 24 masuk dan besoknya atau lusanya bisa kembali take profit di saham Inco karena trennya masih dalam fase downtrend. Jadi kita lihat untuk resistennya sementara ini masih di level 26.600 untuk target price terdekat technical di saham Inco. Lalu Suli, untuk Suli ini masih ada downtrend Pak dalam jangka pendeknya beberapa hari terakhir. Ada peluang untuk menguji support di level 250,
255. Jadi coba tunggu di area tersebut. Jika masih bertahan di situ bisa mulai akumulasi. Dan jika sudah ada tarikan kembali, boleh menambah posisi di saham Suli. Lalu roti. Untuk roti masih volatile, jadi ini lebih baik untuk day trade atau trading selama 3 hari. Ini sudah koreksi hari kedua. Coba tunggu sampai esok atau lusa, apakah dia bisa di bawah level 1500. Jika bisa, maka bisa kembali akumulasi di kisaran 1450 hingga ke 1500. Berikutnya Pak Didi Heriawan untuk saham Tram dan Rimo. Tram sedang fase konsolidasi pasca koreksi cukup dalam dari kisaran 360 hingga ke 95. Jadi sebaiknya tunggu sampai ada tarikan saja Pak, karena ini termasuk berisiko tinggi saham Tram. Jadi untuk buy on sekarang pun kami belum bisa menyarankan. Tunggu sampai ada tarikan lebih tinggi ke level 135 baru boleh coba diikuti, dan tunggu sampai 2-3 hari mungkin, atau mungkin lebih amannya day trade saja. Seandainya besoknya masih bisa naik, bisa beli kembali. Namun jika ada koreksi, Bapak tidak akan khawatir ada kerugian, karena day trade-nya lebih aman di saham-saham seperti ini. Lalu saham Rimo kami juga tidak bisa banyak komen di saham ini karena isunya lumayan spektakuler dan juga gerakan harganya juga spektakuler, jadi tidak bisa dianalisis secara teknikal maupun fundamental. Berikutnya Pak Irwan Sanjaya. Oke, selamat datang Pak di dunia investasi pasar modal. Jika Bapak masih belajar di saham, kita akan belajar bersama-sama Pak di saham. Untuk APLN ini secara fundamental masih baik, namun mengingat isu reklamasi masih digoreng oleh para calon gubernur DKI saat ini, jadi mungkin masih akan membebani pergerakan untuk saham APLN. Kalau kita lihat tarik kelas sendiri juga masih belum kemana-mana, masih di rentang 220 hingga ke 230, jadi masih sempit Pak APLN. Mungkin tunggu sampai pasca Pilkada DKI dan ada kejelasan mengenai reklamasi, baru kita bisa lihat KPLN untuk kedepannya. Berikutnya Pak Leonard Nugroho untuk saham Sritex, Telkom, dan Unilever. Sril pagi ini masih bergerak naik Pak, jadi mungkin bisa coba diikuti saham Sril, namun kami sarankan juga berhati-hati karena ini juga termasuk risiko tinggi saham Sritex. Untuk koreksi sendiri kemungkinan akan berada di level 360 dan 360 mungkin juga berat untuk bisa menembus ke atas lagi. Lalu saham Telkom, kita hari ini pasca opening dibuka di bawah di level 4060 tampaknya, dan ini sempat menguat ke level 411. Kalau untuk jangka pendek ada potensi sebenarnya untuk menguji support di level 4030, namun khawatirnya akan hilang barang jika di trade sell. Jadi kami sarankan mungkin jika ada koreksi justru menambah posisinya Pak, tidak untuk di trade sell dulu di saham Telkom. Tunggu sampai ke level 4030 sampai 4050 untuk menambah posisinya. Karena kalau kita lihat sebelumnya pola dari Bollinger Band-nya dan kenaikannya, kita review sedikit mundur, ada kemungkinan akan mengulangi pola di rentang tanggal 15 Juli hingga ke 29 Juli, di mana Bollinger Band juga sudah mulai merapat dan stokastik MACD juga sudah mulai ada pelemahan kenaikan tren, namun harganya tidak bergerak banyak atau turunnya tidak banyak. Dan justru ketika sudah ada konsolidasi sudah selesai, maka harganya justru loncat lebih tinggi lagi. Ini harapan kami akan mengulangi pola bulan Juli lalu di bulan Maret ini. Jadi coba tunggu saja Pak, mudah-mudahan dia bisa kembali menuju level 4231.
Lalu Unilever juga sudah kita bahas tadi, namun kita review pasca opening ya tampaknya masih belum kemana-mana, masih di rentang 44.000. Jadi mungkin bisa coba sell on trend lebih dulu Pak di saham Unilever dan tunggu di kisaran 42.275 untuk kembali akumulasi. Pak Michael Sutadi untuk saham BBKP. Untuk Bank Bukopin mungkin bisa SOS dulu Pak, sell on strength di harga 640 dan kembali tunggu ke level kira-kira 600 hingga 610 untuk kembali akumulasi karena ini masih cenderung sideways untuk jangka menengahnya dengan rentang cukup lebar di 600 hingga ke 640 Pak. Berikutnya Pak Gunawan. Oh ya, Pak Gunawan sudah dijawab tadi untuk saham Inco, Suli dan Roti. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami akan cukupkan Philip Morning Macro edisi hari ini. Ya, tidak lupa kami kembali mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara peluncuran reksadana Philip Government Bond yang diluncurkan oleh Philip Asset Management di Bursa Efek Indonesia Main Hall hari Kamis tanggal 23 Maret pukul 14 yang akan menghadirkan Bapak Faisal Basri sebagai pembicara utama dalam talk show berjudul Prospek Usaha Utang Negara di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik Domestik serta Global. Untuk reservasi Bapak bisa kontak di bawah ini dengan Saudari Selin dan Saudari Lita. Terima kasih atas pertanyaan dan atas Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat cuan untuk hari ini. Terima kasih.